Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, dan pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, ini sudah pembahasan akhir tentang hadis di mana Nabi Adam itu tawassul dengan Nabi Muhammad ketika bertobat dari dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam karena makan kayu yang terlarang yang dikenal namanya kayu hulti. Di mana hadisnya, yang hadis riwayatkan Imam Hakim dalam Mustadraknya, Imam Hafidz As-Suyuti dalam kitabnya Al-Khasa'is Nabawiyah, dan juga Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Dalail Nubuwah, dan juga kitab Al-Qustolani, dan juga Imam Az-Zarqani dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, dan Imam Asyuki dalam kitab Sifa'us Syaqam, dan Hafidz Al-Haythami, dan juga Imam At-Tabrani dalam kitab Awsat, dalam kitab, dan itu yang berbunyi ketika Nabi Adam itu sudah melakukan dosa, lamaktarafa Adamu al-khati'ata qala. Ketika Nabi Adam melakukan dosa, dia berdoa kepada Allah, Ya Rabb, as'aluka bihaqqi Muhammadin lama wafartali. Ya Allah, aku minta kepada engkau dengan hak Muhammad agar supaya engkau mengampuniku. Lalu faqala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, Ya Adam, wa kaifa arafta Muhammadan walam ahlukhu. Wahai Adam, bagaimana engkau tahu tentang Muhammad sedang aku belum menciptakannya? Apanya? Qalah, lalu Nabi Adam menjawab, Ya Rabb, li'annaka lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa'alimtu annaka lam tudib ila ismika illa ahabbal khalqi ilaika. Faqala Allah Ta'ala, sadaqta ya Adam, inni la uhibbul khalqa, innahu la ahabbul khalqi ilayya, ud'uni bihaqqihi faqad wafartu laka, walaula Muhammadun ma khalaqtuka. Apa katanya? Ya Allah, karena ketika engkau menciptakanku dengan kekuasaanmu dan engkau meniupku dari ruh ciptaanmu, lalu aku mengangkat kepalaku, lalu melihat di cagak-cagak aras itu tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku tahu engkau tidak akan menjandarkan nama-nama kepada namamu kecuali makhluk yang paling kau cintai. Apa jawabnya Allah? Benar engkau wahai Nabi Adam, benar wahai engkau Adam, sungguhnya Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Maka berdoalah dengan hak Muhammad, maka aku mengampunimu. Andaikan bukan Muhammad, maka aku tidak menciptakanmu. Nah, hadis ini ada perbedaan pendapat. Jadi kalau Imam Hakim menyatakan sahih, Imam Asyuti menyatakan sahih, kemudian Imam Baihaqi menyatakan sahih, kemudian Imam Al-Qustolani menyatakan sahih, Imam Az-Zarqani menyatakan sahih, Imam As-Sabki menyatakan sahih, Imam Al-Haythami menyatakan sahih, Imam At-Tabrani menyatakan sahih. Tapi ada yang lain yang menyatakan itu dhaif, seperti di antaranya Imam Az-Zahabi dan beberapa imam-imam yang lain. Nah, untuk ingin menegaskan tentang kesahihan ini, lalu Sayyid Muhammad itu meriwayatkan atau mengutip 4 hadis dengan riwayat yang berbeda
namun isinya matanya itu hampir mirip atau isinya sama walaupun secara redaksi berbeda, namun kontennya itu sama. Ingin membuktikan bahwa hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, Imam Hakim dan imam yang lain itu bahwa itu hadis sahih. Nah, dengan beberapa diskusi yang panjang yang dikuatkan dengan hadis yang sebanyak 4 hadis pendukungnya ini, maka sekarang akhir pada konklusi yang ingin menegaskan Sayyid Muhammad ini bahwa hadis itu hadis sahih tentang tawassulnya Nabi Adam dengan Nabi Muhammad dan menjadi penyebab dosanya diampuni ini, maka menyimpulkan bahwa hadis itu adalah hadis sahih. Apa katanya? Hasilul bahsi. Adapun ini adalah kesimpulan dari pembahasan fi darajatil hadisi, di dalam derajatnya hadis. Wal hasilu, dan apun hasilnya, anna hadal hadisa, sungguhnya hadis ini artinya tentang tawassulnya Nabi Adam dengan Nabi Muhammad yang disebutkan tadi yang saya baca itu, sahahum, mensahihkan kepada hadis apa bisawahidihi, dengan beberapa sahihnya hadis, yakni beberapa keterangan yang menjelaskan tentang hadis itu. Jadi bisa lihat dalam kitab Imam Al-Baihaqi dan juga dalam kitab-kitabnya Imam As-Subki dan lain sebagainya. Wa naqalahu, dan meriwayatkan pada hadis jama'atun beberapa ulama atau rombongan ulama, min fuhulil ulama'i, dari tokoh-tokoh ulama. Artinya bukan ulama biasa-biasa, tapi fuhulil ulama. Kalau bahasa kita ini adalah tokoh-tokoh ulama seperti Imam Hakim. Ini sudah tidak dilakukan lagi tentang kemampuannya bidang hadis, tentang otoritas bidang hadis, authority bidang hadis Imam Hakim dan Mustadraknya. Dan juga Imam Al-Baihaqi itu sudah diakui oleh semua muhaddisin tentang otoritas hadisnya. Juga Imam As-Subki, Imam Az-Zarqani dan imam-imam yang lain, Imam At-Tabrani, itu sudah diakui oleh ulama-ulama, full ulama. Wa immatul hadis, dan beberapa imam hadis. Wa immatul hadis wa hufadhuhu, dan penghafal-penghafal hadis. Alladina orang banyak, lahum tu alladina maqamuhum, adapun kedudukannya. Alladina orang banyak, al-ma'rufuh, yang diketahui, wa makanatuhum, dan kedudukan ulama tadi. Fuhulul ulama aimatul hadis wa hufadhuhu, wa makanatuhum, dan kedudukannya fuhulul ulama wa aimatul hadis wa hufadhuhu, al-aliyatu, yang tinggi, wahumul umana, wahum, dan mereka yaitu orang-orang yang bisa dipercaya, yakni thiqah ala sunnatin nabawiyah, atas sunnah Nabi. Faminhum, maka sebagian mereka al-Hakim, Imam Hakim, wasyu'ud, dan Imam Syuti, wasubki, dan wal Bulkini, dan Imam Bulkini. Jadi katanya apa? Katanya wal hasilu anna hadzal hadis sahahu bisawahidihi. Kesimpulannya bahwa hadis ini sahih dengan dibuktikan beberapa dalil, yakni ada hadis yang isinya sama, artinya kontennya sama, sebanyak 4 hadis untuk memperkuat tentang tawassulnya Nabi Adam dengan Nabi Muhammad ketika bertobat kepada Allah atas dari kesalahannya dan diterima oleh Allah disebabkan tawassul itu. Dan hadis ini dikutip oleh ulama-ulama besar. Jadi ulama-ulama besar itu mengutip tentang hadis ini untuk memperkuat pendapatnya
bahawa Nabi Adam tu tawassul dengan Nabi Muhammad. Tidak berhenti di situ, bukan hanya sekedar fuhulul ulama, bukan tokoh-tokoh, tapi juga imam-imam hadis. Jadi juga mereka imam hadis seperti Imam Al-Baihaqi, seperti Imam Hakim, seperti Imam As-Suyuti, seperti Imam Al-Qustolani, seperti Imam Az-Zarqani, Imam At-Tabrani. Ini orang-orang yang hebat di bidang hadis. Dia meriwayatkan hadis ini dan menyatakan sahih. Nah, dan juga mereka penghafal hadis ini fad. Kalau Al-Hafidh ini harus hafal minimal itu 200.000 hadis. Gimana? Dengan berdasarkan riwayat-riwayatnya itu. Sampai hadis satu aja tak hafal-hafal. Maka ini Al-Hafidh ini harus hafal. Maka bilang Al-Hafidh itu berarti penghafal. Mereka itu yang tadi itu fuhulul ulama, aimatul hadis dan wafadhuhu ini sudah diketahui kedudukannya di masyarakat, enggak diragukan. Kayak Imam Hakim pada kalangan muhaddisin enggak diragukan lagi. Seperti Imam Al-Baihaqi dalam kalangan hadis, al-muhaddisin tidak diragukan lagi. Dan mereka itu orang-orang yang bisa dipercaya di bidang hadis. Artinya mereka thiqah, dhabit, adil. Karena persyaratannya orang yang meriwayatkan hadis itu yang pertama itu harus adil. Adil itu artinya dia itu orang yang muru'ah, orang yang mempunyai akhlak yang mulia, imannya kuat. Itu yang dimaksud adil di dalam ilmu hadis. Tapi adil dalam kepemimpinan beda lagi. Buatul amri fi mahallihi, dia menegakkan hukum dengan benar, itu adil di dalam pengadilan. Tapi adil dalam ilmu hadis itu artinya bisa dipercaya. Adil itu karena dia itu orangnya orang yang wara dan sebagainya. Dan mereka itu adalah thiqah, bisa dipercaya karena jujur. Dia tidak pernah berbuat bohong, tidak pernah membuat hadis dhaif, hadis maudhu. Kemudian dhabit, hafalannya kuat, begitu mendengar dia langsung hafal dan bisa menceritakan pada orang lain. Beda dengan sampean dengar sekarang kelupain, ya. Ngaji entah itu, coba di belakang itu sudah sujud itu. Nah, jadi belakangnya lagi di sujud juga lah. Nah begitu. Nah mereka itu para ulama-ulama itu bisa dipercaya di bidang hadis. Di antaranya siapa di sini? Imam Hakim. Imam Hakim itu di kalangan ulama hadis diakui kehebatannya. Kitab Mustadraknya itu merupakan sebagai kitab kunci untuk menyatakan hadis sahih atau dhaif itu. Juga Imam As-Suyuti, ini ulama besar yang sangat terkenal di Indonesia terutama. Yang paling terkenal itu adalah kitab Tafsir Jalalain dan Ad-Durarul Mansur. Ada kitab-kitab yang lain yang sangat terkenal di Indonesia. Yang paling terkenal itu adalah kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Orang yang belajar tafsir itu sudah perlu dan penting, dan menurut saya itu harus mengawali baca kitab Al-Itqan. Orang yang ingin menekuni tafsir itu belum sah secara intelektual, secara ilmiah kalau belum dia hatam Al-Itqan. Maka walaupun perguruan itu di Timur Tengah itu dipelajari kitab Al-Itqan itu. Itu menjadi rujukan utama kitab klasik yang berkenaan dengan ulumul Quran. Itu sangat terkenal dan kitab-kitabnya banyak sekali. Dan Imam As-Subki ini sangat terkenal. Yang paling terkenal kitabnya namanya kitab Jam'ul Jawami. Jadi 2 jilid sarah daripada Ghayatul Usul atau hasyiah dari Ghayatul Usul itu sangat terkenal. Jadi kalau menyebut As-Subki itu orang pikirannya ya kitab Jam'ul Jawami. Wah, Bulkini sangat terkenal juga. Nah, kemudian wa naqalahu, dan menukil meriwayatkan kepada hadis Al-Baihaqi, siapa Imam Al-Baihaqi fi kitabihi, dan allati syarratah, yang mensyaratkan sampai Imam Baihaqi fi dalam kitabnya alla yukhrijah, yaitu tidak meriwayatkan, tidak mengeluarkan Imam Al-Baihaqi al-maudu'at pada hadis-hadis maudhu'. Wallazi qala, dan adapun wallazi pun satu qala yang berkata bihi dengan alladzi azzaha Imam Baihaqi
alaika bihi, alaika atasmu bihi dengan hadis, fa innahu maka sungguh hadis kul hadis hudan yaitu petunjuk, wa nurun dan cahaya, kada fi sarhil mawahib wa wairihi juga dalam kitab Sarhil Mawahib dan wairihi. Jadi apa katanya di sini? Unaqhul Baihaqi fi kitabih alladhi syarrata fihi alla yuhjam lahu du'at walladhi qala bihi al-Dhahabi alaika bihi fa innahu kana kulluhu hudan wa nur. Jadi kita hadis tentang Nabi Adam tawassul dengan Nabi Muhammad itu dalam kitab bertobat juga diriwayatkan Imam Baihaqi dalam kitabnya, yang dimana kitabnya dia itu sangat sangat steril dari hadis-hadis yang maudhu, karena Imam Baihaqi mensyaratkan dia itu tidak meriwayatkan hadis yang maudhu. Dia ini target minimal dhaif lah, paling target minimal. Di mana Imam Zahabi menyatakan tentang kitabnya Imam Al-Baihaqi itu, apa katanya? Alaika bihi fa innahu kullu hudan wa nur. Maka hendaknya kamu mempelajari kitab Imam Baihaqi, karena di dalam kitab ini terdapat petunjuk dan cahaya. Jadi artinya Imam Zahabi itu mengakui ketokohannya Imam Al-Baihaqi di bidang hadis, terutama kitab yang ditulis dengan Sunan Al-Baihaqi itu dan juga kitab Syu'abul Iman itu diakui bahwa kitab itu kitab yang hebat, sampai menyatakan Imam Az-Zahabi isinya itu semuanya terdapat petunjuk dan semuanya itu adalah cahaya. Itu kata Imam Al-Baihaqi, kata Imam Az-Zahabi yang kitabnya pernah diaji oleh sahabat kitab Al-Qaba'il, karena dia mempunyai gelar Al-Hafidh. Jadi ini seperti dalam kitab Al-Mawahib wa wairihi. Zakarahu dan meriwayatkanhu pada hadis Ibnu Katsir fil Bidayah dalam kitab Bidayah, wa syahada dan mengambil dalil, mengambil syahid sama bihi dengan hadis Ibnu Taimiyah fil Fatawa dalam kitab Fatawa, wa qaulul ulama fil fatwa wa qaulul ulama'i, adapun adanya ulama ikhtalafu yang berbeda pendapat ulama fihi di dalam hadis Nabi Adam tawassul dengan Nabi Muhammad, faradahu maka membantahu kepada ba'dul ulama, siapa ba'dhum sebagian ulama yang lain, wa yakbaluhu wa qabilahu dan menerima kepada hadis al-ba'du sebagian, laisa bi gharibin itu tidak aneh, dan nakasiron karena sungguhnya banyak hadis beberapa hadis an-nabawiyyah yang bangsa Nabi jaro berjalan fiha di dalam ahadits an-nabawiyah al-khilafu khilaf bi aksar min hada, lebih banyak daripada ini, wantaqah dan ngeritik kepada ahadits an-nuqatu siapa kritikus bi'adzam lebih keras min hada dari ini. Jadi apa katanya sini? Wa tarqab nukasid fil bidayati wa tashhadu bihi Ibnu Taimiyah fil Fatawa. Jadi katanya di sini juga hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah, dan juga di dalam fatwanya pernah Ibnu Taimiyah itu menggunakan hadis ini sebagai dalil. Nah, sekarang kalau umpamanya wa qaulul ulama ikhtalafu fihi faraddahu ba'dhum wa qabilahu al-ba'du laysa bi gharibin lianna katsiran al-hadits nabawiyyah jara fi al-khilafu bi aksar min hada wa antaqad naqaw bi a'dha min hada. Ini satu hal yang biasa katanya. Adanya ulama beda pendapat, kemudian satu yang menyatakan sahih, yang satu menyatakan dhaif. Lalu yang menyatakan dhaif itu ada, maka yang menyatakan sahih itu membantahnya dengan menggunakan argumen yang tentang keabsahan dan kesahihan hadis itu. Dan kemudian kalau ada hadis ada sebagian nerima, ada yang sebagian nolak, itu sudah wajar, biasa kayak itu. Bahkan banyak hadis yang lain yang dikritik oleh kritik hadis yang lebih keras daripada ini.
Wa bisababi dzalika, dan dengan sebab semua itu dahrat jelas hadhil muallafat, apa ini beberapa karangan al-azimah yang agung, wa fiha, di dalam muallafat al-istidlalu, beberapa dalil, wa ta'aqubat, dan beberapa catatan, wal muraja'atu, dan beberapa penelitian, wal mu'akhadatu, dan beberapa kritikan. Walam yasil, dan tidak sampai zalika, apa amal perbuatan Rasulullah, ramyih, pada menuduh, bisyirki, dengan syirik, wal kufran, kafir, wa dhalal, dan sesat, wal huruj, dan keluar, anda artil iman, tidak iman, li ajli ikhtilafi, karena disebabkan berbeda perbedaan pendapat, fi darajati hadisin, di dalam hadis, minal ahadis, beberapa hadis, wa hadal hadis min jumlati tilkal ahadis. Wa hadal hadis, adapun hadis ini, min jumlati tilkal ahadis, termasuk bagian daripada hadis-hadis tersebut. Jadi ingin menyampaikan di sini katanya, wa dzakara Ibnu Katsir fil bidayati wa tashhada bihi Ibnu Taimiyah fil fatawa. Nah, juga hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah. Artinya dikutip Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah. Dan juga hadis ini digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk berfatwa. Kemudian wa qaulul ulama ikhtalafu fi faraddahu ba'du muqabilahu al-ba'du laysa biqarib li'annahu katsiran min li'anna katsiran min al-ahadits an-nabawiyyah jara fiha al-khilafu bi aktsar min hadha wa antaqaha naqlatu bi a'dau min hadha. Ini satu hal yang biasa, ulama beda pendapat tentang menentukan kesahihan hadis atau dhaif. Itu bukan satu hal yang aneh. Bahkan banyak hadis-hadis yang mereka berbeda pendapat secara keras dalam masalah kesahihan hadis, dan mereka saling mengkritik satu sama lain yang realitasnya lebih besar daripada masalah ini, dan diterima pada akhirnya. Wa bisabidzalika, dengan sebab itu, dengan semua sebab penjelasan di atas itu, maka jelaslah hadhil muallafatu, apa ini beberapa karangan al-adab yang agung, wa fiha dalam muallafat al-istidlal, beberapa dalil, wa ta'aqubat, dan beberapa catatan, wal muraja'at, beberapa penelitian, wal mu'akhadhat, dan beberapa kritikan. Walam yasil, dan tidak sampai dari kepada apa semua itu, yakni yang istidlalat, ta'aqubat, muraja'at, mu'akhadhat, ila ramyih, pada menuduh bisyirki, dengan syirik, wal kufri, dan kafir, wa dan dolal, wal hujan, keluar, andaratul iman, dari iman, li ajli ikhtilafi, karena bedanya pendapat, fi darajati hadisin, dalam derajatnya hadis, minal ahadis, beberapa hadis, wa hadal hadis, adapun hadis ini, min jumlati tilkal ahadisi, itu termasuk sebagian daripada hadis-hadis tersebut. Jadi ingin mengatakan begini, apa katanya, bisa bidzalika dahrat hadhil mu'allafatul 'azimah. Maka dengan penjelasan ini jelaslah bahwa kitabnya adalah kitab yang hebat. Wa fil istidlalatu wa ta'aqubat wal mu'akhadat wal muraja'at wal mu'akhadat. Nah, itu satu hal yang biasa gitu. Saling meneliti sambil mengomentari hadis yang mereka jawab. Tapi yang jelas tidak sampai dari mereka itu ketika pertama menyatakan bahwa perbuatan syirik atau perbuatan kafir, enggak ada, atau perbuatan sesat atau keluar dari agama, tidak ada yang menyatakan itu. Kenapa? Perbedaan itu dalam derajatnya hadis itu biasa, beda pendapat mereka ini, tingkatannya sahih atau tingkatannya hasan, apa tingkatnya yang di bawahnya, itu mereka beda pendapat. Tapi tidak ada yang menyatakan bahwa yang berpikir dan berkata dan menjelaskan itu keluar dari batas-batas iman. Nah, karena mereka beda pendapat. Jadi kesimpulannya begini, ingin menyampaikan begitu. Jadi hadis tentang tawassulnya Nabi Adam dengan Nabi Muhammad itu hadisnya sahih. Diriwayatkan ulama-ulama besar yang diantara Imam Hakim, Imam Suyuti, dan Imam As-Subki. Di mana Imam Hakim itu ketika nulis kitabnya itu dia menegaskan depan bahwa tidak akan meriwayatkan hadis yang maudhu. Artinya hadis ini, kata Imam Ibnu Katsir sendiri, ini sudah di atas itu, sudah tidak di tingkat tidak sekedar mengutip
jadi Imam Ibnu Katsir dan sebagainya. Nah, maka dengan ini jelaslah bahwa hadis yang riwayat tentang Nabi Adam itu benar dan dapat diterima dan bisa dibuat dalil. Nah, yang kita sampaikan pada pagi ini, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.